فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Baik, ini adalah majelis yang kedua, pertemuan yang kedua kita dari pembahasan seputar pendidikan terhadap anak. Baik, pada pertemuan sebelumnya itu disebutkan bagaimana para nabi dan orang-orang saleh mereka memiliki perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak mereka. Jadi mereka para nabi dan orang-orang soleh yang memperhatikan anak-anak mereka, harusnya kita sebagai orang yang biasa, bukan nabi, bukan pula rasul, itu harusnya kita lebih punya perhatian terhadap pendidikan anak-anak kita. Baik, di poin yang ketiga, yang lalu kan telah disebutkan bahwa para nabi, rasul, kemudian orang-orang saleh yang punya perhatian terhadap anaknya. Kemudian yang ketiga, di antara usul yang harus diketahui di dalam pendidikan, yang pertama bahwa kita harus meyakini, mengimani bahwa hidayah, taufik, kemudian tasdid, diluruskan apa yang kita lakukan, dikokohkan di atas apa yang kita jalani. Kita harus meyakini bahwa itu datangnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketika seseorang meyakini bahwa hidayah, taufik, kemudian kelurusan jalan dan yang lainnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka seorang pendidik dia akan merasa dirinya tenang. Tidak akan merasa gelisah, kemudian cemas dan sebagainya. Karena dia tahu bahwa dia hanya bisa berusaha. Hasilnya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qasas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dia kehendaki, menunjukkan bahwa hidayah itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang mendapatkan hidayah itu asalnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami oleh seorang pendidik, sehingga dengannya dia akan menjadi tenang, dia akan berjalan dengan benar, tidak akan gelisah dan cemas dan sebagainya. Kemudian yang kedua, yang harus dipahami juga bahwa seorang pendidik dia harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui hidayahnya orang yang
mendapatkan hidayah. Dan juga Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui penyimpangan dari orang-orang yang menyimpang di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala yang sudah berlalu. Yang kita tidak mengetahui kapan awalnya, tidak ada yang mengetahuinya. Ini juga berdasarkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taghabun, "Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir." Dialah yang telah menciptakan kalian, maka di antara kalian ada yang kafir, dan di antara kalian ada yang mukmin. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian lakukan, atau Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan hambanya bahwa dia akan kufur. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwa dia ini menjadi mukmin. Ini ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Abdurrahman As-Sidi rahimahullah taala, beliau menyebutkan dalam tafsirnya bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hambanya dan telah menjadikan di antara mereka ada yang mukmin dan ada yang kafir. Kemudian beliau mengatakan bahwa keimanan mereka dan kekufuran mereka semuanya biqada'illah wa qadarihi, semuanya karena ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau juga mengatakan huwallazi syaa dzalika minhum, dia pula lah yang menghendaki perkara demikian di antara kalian. Jadi dia menjadikan untuk kalian qudra dan iradah. Dia menciptakan bagi manusia juga adanya qudra, kemampuan dan keinginan. Dengan keduanya lah kemudian yatamakkanu min kulli ma yuriduna. Mereka bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Minal amri wan nahyi, berupa perintah maupun larangan. Ini yang harus diimani, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan seorang hamba bisa, apakah dia beriman atau dia kufur, itulah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan dari Ali bin Abi Thalib dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min nafsin, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanaha minal jannati wan nar wa illa qad kutibat syaqiyya aw sa'ida. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak ada satu jiwa pun yang manfusa, yang bernapas, kecuali telah ditetapkan tempatnya. Ditetapkan tempatnya jiwa itu, apakah dia di dalam surga maupun di dalam neraka. Di dalam neraka. Kemudian kecuali hanya saja juga mereka, jiwa itu telah ditetapkan syaqiyatan aw sa'idatan, apakah dia menjadi celaka atau dia berbahagia. Itulah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada orang berkata kepada Nabi, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal. Apakah kami tidak bertawakal saja kepada ketentuan itu? Artinya karena kita sudah ditetapkan celaka, ya sudah, biarkan saja seperti itu. Kita ya sekalian menjadi celaka saja, berbuat saja seenaknya, semaunya. Kemudian kita meninggalkan amalan, tidak perlu beramal. Kenapa? Karena kan sudah ditentukan, sudah ditetapkan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan bahwa pamangkana minna min ahli sa'ada fayusiru ila amali ahli sa'ada. Maka barang siapa di antara kami, kita yang termasuk dari orang yang berbahagia,
selamat, maka dia akan dimudahkan baginya. Maka dia akan berjalan kepada amalan penduduk surga atau penduduk kebahagiaan. Jadi harus beramal tentunya. Harus berbuat, bekerja. Kemudian juga wa amma man kana minna min ahli syaqawa fa yusiru ila amali ahli syaqawa. Adapun orang yang di antara kita termasuk dari orang-orang yang celaka, maka dia akan berjalan di atas amalan atau perbuatan kepada penduduk orang-orang yang celaka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqalah." Maka beramallah kalian. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beramal. Jadi kita tidak mungkin mendapatkan sesuatu kebahagiaan kalau kita tidak melakukan amalan yang mengantar kita menuju kepada kebahagiaan. Ya, makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan, "I'malu, beramallah kalian." Beramallah kalian fa kullum, maka semuanya akan dimudahkan terhadap apa yang diciptakan untuknya. Artinya kalau dia diciptakan memang untuk menjadi orang yang bahagia, beruntung, maka dia akan dimudahkan baginya untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Amalan-amalan kebaikan. Tetapi kalau dia ditetapkan untuk menjadi orang-orang yang celaka, maka dia akan dimudahkan baginya juga untuk beramal dengan amalan orang-orang yang celaka. Makanya harus beramal situ, tetap beramal, bekerja. Tetap bekerja. Ini juga dikuatkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiru lil yusra. Adapun orang-orang yang memberi dan bertakwa dan dia bersedekah bil husna fasanuyassiru lil yusra, maka dia akan dimudahkan baginya ke dalam perkara yang mudah. Wa amma man bakhila wastagna, adapun orang-orang yang kikir, astagna, merasa dirinya cukup, wa kadzdzaba bil husna, dan dia mendustakan al husna, maka fasanuyassiruhu lil usra, maka dia juga akan dimudahkan baginya jalan menuju kepada al usra, kesukaran. Maka oleh karena itulah tidak diragukan lagi bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memberikan hidayah, petunjuk kepada seorang hamba. Hanya saja bahwa orang yang yang mendapatkan hidayah, petunjuk itu adalah orang yang memang pantas mendapatkannya. Dan orang yang menyimpang juga, dia menyimpang karena memang juga pantas untuk mendapatkannya. Memang berhak dia untuk mendapatkannya. Makanya disebutkan di dalam surah An-Nisa juga, falamma zagu azaghallahu qulubahum. Ini kan, tak kala mereka itu berpaling, menyimpang, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati mereka juga berpaling. Jadi memang orang-orang, jadi misalnya ada orang memang yang tidak jujur dari dalam hatinya, memang tidak menginginkan kebaikan, memang tidak menginginkan kebenaran. Jadi makanya Allah memang jadikan hatinya memang tetap berpaling, tidak akan menerima kebenaran, karena memang tidak jujur dari dalam dirinya, dari dalam hatinya. Makanya dikatakan falamma zagu azaghallahu qulubahum, tak kala mereka itu menyimpang, maka Allah jadikan mereka menyimpang. Wallahu la yahdil qaumal fasikin, dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang fasik. Ini harus dipahami. Makanya harusnya setiap orang hendaknya dia jujur dalam dirinya. Kalau dia jujur, dia bersungguh-sungguh dan dia jujur dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepadanya, memberikan petunjuk kepadanya. Wa man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Siapa yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan beri hidayah kepadanya. Beri hidayah kepadanya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua yang harus dipahami, bahwa
sebagai seorang pendidik bahwa hidayah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sudah ada di dalam ilmunya Allah Subhanahu wa taala yang terdahulu. Ini harus dipahami. Kemudian yang ketiga, yang harus juga diimani, diyakini sebagai seorang pendidik, orang tua, wali dan sebagainya, diimani bahwa sesungguhnya dalam perkara seseorang dia celaka, bahagianya apakah dia celaka dalam tingkatan paling bawahnya atau pertengahan dan sebagainya, semuanya itu bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu tingkatan saja. Itu karena hikmah Allah Subhanahu wa taala. Hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi penyimpangan seseorang itu bagi orang-orang yang menyimpang itu kan bertingkat-tingkat. Ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat penyimpangannya. Mungkin ada yang ringan saja, mungkin dari sisi amalannya saja mungkin ringan. Atau mungkin sedikit juga penyimpangannya, tetapi ada juga yang lebih daripada itu. Mungkin ada yang berat itu dari sisi keyakinan. Kalau ini yang rusak. Ini berat tentunya, karena itu menyangkut masalah keyakinan, masalah hubungannya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dalam perkara kesyirikan. Ini tentunya berat, ya, berat yang seperti ini. Ini bertingkat-tingkat ya, hal ini harus dipahami, diketahui, dipahami oleh seorang pendidik. Dan kenapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara itu adalah perkara yang bertingkat-tingkat, itu disebabkan karena ada hikmah, tujuan yang sangat besar di balik daripada itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan perkara-perkara yang gaib itu mewajibkan kepada hambanya untuk beriman kepadanya dan tunduk kepadanya karena adanya hikmah yang sangat mendalam di situ. Ada keadilan, ada rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala di situ. Apakah seseorang bisa mau beriman kepadanya atau tidak? Karena perkaranya adalah perkara gaib, tidak dilihat. Tidak dilihat. Ini sebagaimana juga Khidir. Khidir berkata kepada Nabi Musa alaihissalam. Kepada Nabi Musa, wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun anak kecil itu yang dibunuh oleh Khidir itu, anak muda itu dibunuh. Nabi Musa kan bertanya, kenapa dia dibunuh? Kan dia tidak terima. Itu kan Nabi Musa kan dia tidak tahu apa sebenarnya dibalik daripada itu. Makanya dijelaskan oleh Khidir. Wa ammal gulamu fakana abawahu mu'minaini. Adapun orang tua dari anak ini adalah orang-orang yang beriman. Orang yang beriman. Fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufran. Maka kami khawatir. Ini diketahui, tentunya ilmunya kan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Khidir tahu bahwa kalau anak ini sampai menjadi besar, maka dia akan menjadikan orang tuanya menjadi susah, menjadi kufur, menjadi orang yang melampaui batas. Nabi Musa tahu atau tidak? Tidak tahu perkara itu. Karena itu perkara gaib namanya. Perkara gaib. Bahkan di dalam ayat lain disebutkan bahwa fa'aradana ayyubidilahuma rabbuhuma khairum minhu zakatan wa aqrabu ruhma. Bahkan dibalik dari dibunuhnya anak itu oleh Nabi Khidir, maka kata Allah Subhanahu wa taala, kami inginkan untuk mengganti untuk kedua orang tuanya. Robnya Allah Subhanahu wa taala mengganti untuk keduanya yang lebih baik daripada anak yang dibunuh itu tadi. Anak yang dibunuh itu tadi. Zakatan wa aqrabu ruhman, sebagai anak yang pintar, sebagai anak yang santun, sopan. Ini Nabi Musa tidak tahu perkara itu, karena itu perkara gaib namanya. Perkara gaib. Ini menunjukkan harusnya kita imani bahwa itu keimanannya seseorang itu berbeda-beda. Celaka atau tidaknya, bagaimana dia sangat celaka atau dia sangat bertakwa atau ketakwaannya mungkin di tingkatan yang sedang atau ringan, itu berbeda-beda setiap orang. Jadi kita tidak bisa memaksakan. Karena itu Allah Subhanahu wa taala yang punya kehendak. Kita hanya bisa berusaha saja.
Anak-anak juga seperti itu. Anak-anak ada mungkin yang di antara anak-anak kita ada yang mungkin memang punya perhatian terhadap perkara agama. Ada yang mungkin sedang-sedang saja, ada yang tidak. Kita tidak bisa memaksakan semuanya harus seperti itu. Di antara masyayikh juga seperti itu. Di antara anak-anak mereka tidak semua mereka jadi ulama, tidak semua mereka jadi ustadz. Di antara para ustadz juga tidak semua anaknya bisa jadi ustadz, tidak semua seperti itu. Makanya orang tua dia paling mengetahui keadaan anaknya. Dia harusnya diarahkan kemana? Diarahkan kemana? Jadi anak-anak yang memang cerdas, mau menghafal. Dan mau punya keinginan untuk belajar agama. Kalau dia punya keinginan seperti itu, maka arahkan dia untuk belajar di situ, belajar agama. Tuntun dia di situ. Tapi ada anak memang yang tidak bisa menghafal. Tidak bisa berhitung, tapi dia hanya bisa bekerja. Ya kan ada yang seperti itu. Maka arahkan anak-anak untuk ke situ untuk bekerja. Hanya saja tentunya perkara-perkara yang mendasar itu harus juga diajarkan kepadanya. Seperti misalnya dalam masalah-masalah keyakinannya, kemudian perintah sholatnya. Tapi perkara-perkara yang lebih rinci daripada itu dia tidak bisa di situ. Beda dengan anak-anak yang pintar, yang cerdas. Itu beda. Makanya orang tua harus orang tua mengetahui hal yang seperti ini. Jadi jangan dia paksakan anaknya pokoknya harus menjadi penghafal Quran 30 juz. Tidak mesti. Ya, kalau tidak mampu kemudian dipaksakan ke situ, bahaya, stres anak-anak nanti. Ya, baik dilihat dari situ kemampuannya. Dari kemampuan. Itu yang ketiga yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, bahwa kita harus meyakini bahwa annallaha qadirun ala ayyaj'alan nasa kullahum mu'minina. Kita juga harus mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya dia mampu untuk menjadikan manusia seluruhnya adalah beriman. Seluruhnya beriman. Allah mampu di situ. Makanya disebutkan di dalam surah Yunus, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau syaa rabbuka la amana man fil ardi kulluhum jami'an. Am fa anta tukrihun nasa hatta yakunu mu'minin." Seandainya Rabb kamu itu menghendaki, maka niscaya akan beriman seluruh di muka bumi ini, seluruhnya. Seandainya Allah menghendaki. Maka apakah engkau wahai Muhammad tukrihun nasa akan memaksa manusia sampai mereka itu beriman? Ya tidak bisa dipaksakan, hanya disampaikan saja. Dia mau terima atau tidak? Itu kita tidak bisa paksakan di situ. Tidak bisa memaksanya. Jadi seandainya Rabb menghendaki, maka Allah bisa menjadikan manusia seluruhnya beriman. Tapi kenyataannya apa? Tidak. Bahkan banyak manusia, bahkan kebanyakannya mereka adalah orang yang tidak beriman. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wala tuti aktsaru man fil ardi yudilluka an sabili." Jangan kau ikuti kebanyakan manusia. Kalau engkau ikuti kebanyakan manusia, maka dia akan menyesatkan engkau dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kepada kita pemahaman kita dari ayat ini bahwa banyak manusia yang tidak di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan berkecil hati kalau misalnya banyaknya orang melakukan ini, saya ikut-ikutan. Tidak mesti. Ingat bahwa kebanyakan manusia berdasarkan ayat Al-Quran itu menyimpan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan diikuti kebanyakan daripada mereka. Kebanyakan mereka. Ini harus dipahami. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki kekuasaan yang sempurna. Kekuasaan yang sempurna. Baik, kemudian yang kelima, di antara hal yang harusnya kita perhatikan bahwa at-tabarri minal hauli wal quwwah. At-tabarri minal hauli wal quwwah, la haula wala quwwata illa billahi. Maka hendaknya kita senantiasa tidak bergantung kepada daya dan kekuatan yang kita miliki. Daya dan kekuatan yang kita miliki itu tergantung kepada semuanya berada di bawah tangan Allah Subhanahu wa taala.
Maka oleh karena itulah daya dan kekuatan itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah hendaknya seseorang itu, seorang mukmin itu dia mengkhawatirkan dirinya. Mengkhawatirkan dirinya akan dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah. Dia tidak mengetahui dengan apa dia mengakhiri hidupnya. Mengakhiri hidupnya. Tidak ada yang mengetahuinya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala sudah jamin, itu masih berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik." Wahai yang membolak-balikkan hati, kuatkan, kokohkan hatiku di atas agamamu. Ini nabi rasul, apalagi kita sebagai manusia biasa yang banyak melakukan kesalahan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja sudah diampuni dosanya, apa yang lalu, apa yang akan datang diampuni dosanya. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa hati seorang hamba itu berada di atas, di antara jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikkan setiap hati kapan saja dia kehendaki. Kapan saja dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itulah kita sebagai orang harusnya lebih utama, lebih berhak, paling berhak untuk berdoa dengan doa ini. Karena kita adalah orang yang lemah. Karena juga tidak ada yang bisa menjamin diri kita, tidak ada. Tidak ada yang bisa menjamin diri kita. Kemudian yang keenam, di antara hal yang harusnya kita perhatikan sebagai seorang pendidik bahwa al-iman bi anna Allah Ta'ala yujibu ad-da'awat. Yang harus kita imani bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Mengabulkan doa. Oleh karena itulah sepantasnya bagi seorang hamba, apalagi orang tua atau pendidik dan sebagainya, kalau di hadapan anak-anak hendaknya mereka senantiasa didoakan. Semoga Allah memberkahimu, menjadikan engkau anak yang pintar dan sebagainya. Didoakan mereka. Didoakan mereka. Ini harusnya dipahami bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Jadi sepantasnya bagi seorang hamba untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keturunan yang baik, anak-anak yang soleh, meminta kepadanya juga kebaikan dari keturunannya. Kebaikan dari keturunannya. Ini juga harusnya dilakukan oleh para orang tua atau mungkin guru dan sebagainya. Apakah itu di dalam kelas atau di luar, hendaknya senantiasa didoakan kebaikan untuk anak-anak didiknya atau orang tua, didoakan kebaikan untuk mereka. Baik, itu selesai ya pembahasan yang pertama, mabahas al-awwal. Yang pertama tentang pentingnya dari mendidik anak-anak. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah ahammiyatu ikhtiyari zaujati sholiha fi tarbiyatil aulad. Ini kaitannya dengan pendidikan anak. Yaitu pentingnya memilih istri yang soleha di dalam mendidik anak-anak. Karena itu besar pengaruhnya. Sangat besar pengaruhnya. Salah di dalam memilih pasangan itu akan bisa berakibat kepada keturunannya. Karena itu hati-hati di dalam memilih. Hati-hati di dalam memilih. Jangan karena keadaan mendesak, sehingga dia memilih sembarang. Ada yang seperti itu modelnya, ada. Kalau saya mau ceritakan kejadian di Maros itu ada yang seperti itu. Ini belajar. Dia pilih orang umum. Orang umum. Ya mungkin dengan alasan ya nanti saya bisa didik dia. Saya bisa mengajarkan dia ilmu-ilmu agama. Tapi kenyataannya apa yang terjadi sekarang? Justru dia yang ikut kepada istrinya. Dia yang ikut kepada istrinya. Makanya itu harus hati-hati. Jadi tidak boleh kita bersandar, oh nanti saya itu. Nanti saya didik dia. Siapa yang tahu apa yang terjadi di masa yang akan datang?
Siapa yang tahu isi hatinya? Dia mau berubah atau tidak? Siapa yang tahu? Tapi orang yang memang sudah, makanya diperintahkan untuk memilih orang yang sudah bagus. Karena dari situ kan dilihat dari amalannya, perbuatannya, oh ini memang orang menginginkan kebaikan memang. Jadi kalau tidak, apakah nampak kebaikan apa yang dia inginkan? Tidak. Ini makanya penting ya, penting itu memilih. Kenapa? Kaitannya tadi dengan keturunannya. Keturunannya, apalagi kalau istrinya misalnya tidak soleha, dia kan yang banyak berinteraksi dengan anak-anak. Apa dia mau ajarkan kepada anaknya nanti? Kalau dia sendiri tidak tahu. Oh ini yang baik, ini yang salah dan sebagainya, dia tidak tahu bagaimana caranya dia mau mendidik anaknya. Ini makanya sangat penting ya. Sangat penting, tidak bisa dianggap enteng. Dianggap remeh. Masalah jodoh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting bagi kita bagaimana tetap berada di atas jalan yang lurus itu. Itu yang penting. Yang penting, masalah dia dapat jodoh atau tidak, tidak ada kewajiban dalam Islam. Tidak ada kalau misalnya kau tidak nikah sampai meninggal dosa atau tidak. Tidak. Siapa yang bilang dosa kalau dia meninggal dalam keadaan tidak menikah? Syekhul Islam itu kayaknya tidak menikah sampai dia meninggal. Jadi hukum asalnya itu nikah sebenarnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Itu hukum asal. Hukum itu bisa berubah tergantung keadaannya. Bisa berubah menjadi wajib, bahkan bisa jadi menjadi haram nikah. Iya. Bisa menjadi haram nikah bagi orang yang ada laki-laki misalnya impoten. Impoten. Jangan dia nikahi perempuan, bahaya. Dia menzolimi perempuan namanya kalau dia nikah dalam keadaan begitu. Tidak boleh. Ya. Yaitu hukum-hukum asal sunnah, tapi itu bisa berubah tergantung keadaannya nanti. Itu hukum masalah fikihnya ya dalam pembahasan itu. Baik. Jadi pentingnya ya dalam memilih pasangan yang soleha di dalam pendidikan anak-anak. Baik. Disebutkan bahwa Islam itu sebenarnya sangat menganjurkan seorang muslim itu untuk mencari istri yang soleha, karena itu merupakan teman hidupnya yang setiap hari ketemu, mungkin 24 jam ya. Dia ketemu terus bersama-sama. Di istrinya lah yang akan mendidik anaknya nanti. Dan kalau dia mendapatkan istri yang soleha atau suami yang soleha, itu adalah kenikmatan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang diberikan kepada perempuan kalau dia mendapatkan suami yang soleha. Begitu pula seorang laki-laki, kenikmatan yang besar yang diberikan kepadanya kalau dia dapatkan istri yang soleha. Makanya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, "Wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafadatan wa razaqakum minat thayyibati." Allah Subhanahu wa taala menjadikan untuk kalian dari diri-diri kalian, dari jenis diri kalian, azwajan, pasangan-pasangan kalian, dan menjadikan dari istri-istri kalian banina, anak-anak kalian. Dari situ lahir anak-anak kalian, wa hafadatan, dan juga keturunan cucu-cucu kalian akan lahir dari situ. Akan lahir dari situ. Maka oleh karena itulah dalam hadis yang masyhur, saya kira sudah jadi ini kaitannya sebenarnya dengan kayak materi pernikahan ya. Tapi itu kaitannya dengan pendidikan anak-anak ya. Jadi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menikahi karena 4 perkara. Ini kan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, juga riwayat Imam Muslim. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadhbar bidzatid din taribat yadak. Jadi wanita itu dinikahi karena 4 perkara, karena hartanya, kemudian karena nasabnya, keturunannya, dan karena kecantikannya, dan karena agamanya. Tapi pilihlah karena agamanya. Yang memiliki agama, taribat yadaka, maka kalian akan berbahagia. Kalian akan berbahagia.
Maka oleh karena itulah seseorang hendaknya dia memilih wanita yang memiliki akhlak yang mulia dan agama yang kuat. Dia jangan keinginan terbesarnya karena dia cantik. Karena dia keturunan baik-baik. Atau karena dia misalnya orang kaya. Orang kaya. Bukan karena itu, harusnya dipilih karena dia memiliki agama. Kenapa? Karena wanita itu adalah merupakan perhiasan dunia. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ad-dunya mataun. Dunia itu adalah merupakan perhiasan, wa khairu mata'id dunya al-mar'atu shalihah. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita salihah. Adalah wanita salihah. Baik, kemudian wanita salihah adalah merupakan sebaik-baik perbendaharaan seorang muslim. Bahkan dia nilainya lebih tinggi, lebih mahal dibandingkan dengan emas dan perak. Kapan dia bisa menjadi nilainya lebih tinggi dari emas dan perak? Idza nadarta ilaiha sarrathu. Jika engkau melihat kepadanya, maka dia akan membahagiakan engkau. Wa idza amaraha ata'athu. Jika engkau memerintahnya, maka dia akan taat kepadamu. Wa idza ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa maliha. Jika engkau tidak ada di sisinya, maka dia akan menjaga hartamu dan dirinya. Dia akan jaga kehormatannya. Wa idza aqsama 'alaiha abarrathu. Jika engkau bersumpah atasnya, maka dia akan berbuat kebaikan untukmu. Berbuat baik untukmu. Baik. Sebenarnya maknanya, jika engkau melihatnya, engkau bahagia ketika engkau melihatnya, dia membahagiakan engkau ketika engkau melihatnya, itu adalah kinayah dari jamalil khilqah wa nazafatal malbas. Jadi engkau bahagia, sejuk matamu ketika engkau melihatnya, itu adalah kinayah dari bagusnya penciptaannya. Tapi kan tidak semua wanita yang memiliki. Mungkin ada yang kurus, ada yang gemuk, ada yang matanya bulat barangkali, ada yang macam-macam ya kan, seperti itu. Tapi itu kinayah bahwa jika engkau melihat dia akan membahagiakan engkau. Artinya bagus dari sisi penciptaan fisiknya dan juga bagus dari sisi nadhafa, dari kebersihan pakaiannya. Kebersihan pakaiannya. Begitu pula juga dia berhias. Ya, kebanyakan sekarang kan wanita nanti dia berhias kalau dia mau keluar rumah. Nanti dia berhias kalau mau pergi pengantin. Kalau di rumahnya dia pakai bajunya yang baju dapurnya. Ketemu dengan suaminya bau gosong lah, bau apalah dan sebagainya. Itu maknanya. Kemudian juga kesempurnaan perhiasannya. Begitu pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau perintah dia maka dia taat kepadamu, itu kinayah dari bagusnya ansariha, keturunannya. Keturunan yang baik-baik. Jadi makanya Maryam, ibu daripada Nabi Isa alaihissalam, dikatakan bahwa ibu kamu itu adalah bukan orang yang, bapak kamu itu adalah bukan orang yang jelek. Artinya bukan orang yang rusak akhlaknya. Dan ibu kamu itu juga bukan wanita pezina. Apa yang menunjukkan kita pahami dari ayat itu? Menunjukkan bahwa ayah dan ibunya Maryam adalah orang yang soleh dan soleha. Dari keturunan yang baik. Lahir anaknya adalah anak yang soleha juga. Kan seperti itu dulunya. Ya, makanya dikatakan, sebagian orang mengatakan bahwa buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ya, sekitar itu. Walaupun tidak semua, tapi secara umum begitu. Secara umum seperti itu. Baik. Kemudian berikutnya, dan juga kenapa ketika engkau perintah dia taat, menunjukkan juga bagusnya pendidikan dia.
berarti bagus pendidikannya. Tapi kalau ada yang suka membangkang, bahaya. Berarti tidak bagus. Ada yang tidak benar. Ada yang harus diperbaiki. Harus dididik baik-baik orang yang seperti ini. Baik. Kemudian juga dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa dia akan menjaga dirinya dan hartamu ketika engkau tidak ada di sisinya. Menunjukkan bahwa kuatnya agamanya. Kuatnya agamanya. Kuatnya agamanya. Kemudian juga menunjukkan bahwa jujurnya keimanan dia kepada Allah dan Rasulnya. Jadi walaupun dia tidak ada suaminya, dia jaga dirinya. Dia jaga kehormatan dirinya. Dia jaga harta suaminya. Menunjukkan bahwa kuatnya agamanya dan jujurnya keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagian, tidak semua ya, sebagian orang sekarang kalau tidak ada suaminya di rumah, dia juga membelakang juga. Kan ada yang begitu. Berarti dia tidak ada suaminya di rumahnya, dia tidak jaga dirinya, kehormatan dirinya, dia tidak jaga harta suaminya. Dia tidak menjaga harta suaminya. Itu kan harusnya dipilih wanita-wanita yang seperti ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini antara ciri wanita-wanita yang baik. Kemudian juga yang perlu juga dipahami tambahan kaitannya dengan masalah ini adalah bahwa dari sumber kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga dari Sa'id ibn Abi Waqqas, dari hadis riwayat Imam Ahmad, disebutkan bahwa min sa'adati ibni Adam salasa. Disebutkan dalam riwayat yang lain juga disebutkan 4. Di antara tanda kebahagiaan, sumber kebahagiaan anak Adam itu ada 3. Dan tanda kecelakaan seorang hamba juga, sengsaranya dia juga karena 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama adalah al-mar'atu sholihah. Wanita solehah. Itu sebab dia berbahagia. Kalau tidak, kalau misalnya dia mencurang di belakang, menserong di belakang, bahagia atau tidak? Tidak, mungkin tiap hari perang. Tiap hari perang di rumah. Kenapa menserong dia di belakang? Kalau ketahuan, wah bahaya. Begitu pula juga kalau misalnya suaminya suka minum-minum, istrinya tidak suka. Ribut terus tiap hari di rumah. Dapat uang habis ke minuman, atau habis uang dapat kerja habis uangnya di meja judi dan sebagainya, macam-macam. Itu yang pertama, wanita solehah. Kemudian yang kedua adalah al-maskanul wasi, tempat tinggal yang luas. Walaupun tidak semua ya, tapi secara umum. Ya kalau rumah luas ya orang senang tentunya, tapi kalau rumah sempit, sudah bocor lagi, masuk air dari atas, dari bawah juga. Kalau hujan. Baik, kemudian yang ketiga adalah al-markabus shalih. Ini kendaraan yang baik tentunya. Kendaraan yang bagus itu yang bisa membuat orang juga senang. Coba kalau kendaraannya sudah hujan sedikit, saya sudah mogok di jalan motornya. Kenapa? Karena masuk air di karburatornya dan sebagainya. Susah lagi. Itu aja. Jadi walaupun di dalam hadis yang lain juga disebutkan ada tambahan, yaitu al-jaru tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh juga bisa menjadikan seorang bahagia. Jadi kalau tetangganya tidak soleh, waduh itu bahaya juga. Ini mungkin seperti yang saya alami. Kalau sudah malam minggu sudah tunggu. Minum-minumlah hari Minggu sudah ribut, menyanyi karaoke dan sebagainya. Dia tidak perhatikan tetangganya. Ini tetangga saya suka atau tidak ini. Kalau dapat tetangga seperti ini, ada juga di Sukaria seperti itu. Dekanya Sukaria mengaji di sana itu. Setiap sore main karaoke terus. Dia tidak tahu tetangganya senang atau tidak ini. Hanya untuk kesenangan dirinya sendiri saja. Kalau dapat tetangga seperti ini, waduh. Kalau punya uang lebih pindah saja. Baik. Kemudian berikutnya, ini juga keutamaan ya bagi mereka yang memiliki pasangan. Ini pentingnya ya, memiliki pasangan yang bagus, yang soleha. Ini dari Anas bin Malik, Nabi SAW juga bersabda,
Dalam hadis riwayat Hakim, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man razaqahullahu imra'atan shalihatan faqad a'anahu ala syatri dinihi." Ini bagus sekali. Falyattaqillaha fi syatril baqi. Siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki, karunia dengan istri yang soleha, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah menolong dia seperdua dari agamanya. Seperdua dari agamanya. Siapa yang akan menasihati dia kalau dia salah? Istrinya. Kalau dia lagi lemah banyak masalah di luar, siapa yang menasihati, memberikan dorongan kepadanya, semangat kepadanya? Istrinya. Ya kan? Istrinya. Coba kalau dapat istri yang tidak bagus, tambah kacau. Ya, tambah kacau nanti. Baik. Jadi siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan rezeki kepadanya berupa wanita soleha, berarti Allah Subhanahu wa taala telah menolong dia seperdua dari agamanya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyattaqillaha fi satril baqi." Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisa yang seperdua itu. Sisa setengahnya saja. Supaya jadi satu. Supaya jadi satu. Itu kan kenikmatan besar. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, kepada dia. Baik, oleh karena itulah di dalam Islam itu sangat menganjurkan untuk memilih istri yang soleh. Kemudian beliau disebutkan di sini bahwa Syekh Sa'id Al-Qahtani disebutkan bahwa yang dikatakan as-salihah, yang dikatakan wanita salihah adalah hiyallati tuhafizu ala diniha. Wanita salihah adalah wanita yang menjaga agamanya. Jadi kalau ada wanita yang tidak menjaga agamanya, hati-hati. Bahaya itu. Ya mungkin kita dapat uang, mungkin dapat tempat tinggal, mungkin dapat kendaraan yang bagus, tapi hati-hati dari sisi agamanya itu tidak bagus. Wanita solehah adalah wanita yang menjaga agamanya. Kemudian berikutnya adalah wa akhlaqiha, wanita yang menjaga akhlaknya. Menjaga akhlaknya. Apa akhlaknya dia terhadap suaminya, akhlaknya terhadap keluarganya, terhadap orang tuanya, terhadap manusia secara umum, kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu masuk akhlak semuanya. Masuk dari perkara akhlak semuanya. Kemudian wa ardiha atau wa irdiha. Wanita salehah adalah wanita yang menjaga agamanya, akhlaknya, kemudian menjaga kehormatannya. Menjaga kehormatannya. Dia jaga dirinya. Dia tidak bermudah-mudahan, tidak bergampangan terhadap perkara-perkara yang dilarang, karena biasanya kan dari situ munculnya berbagai macam fitnah. Kalau dia tidak jaga dirinya, kehormatannya, diri dan kehormatannya. Kemudian wa turabbi auladaha at-tarbiyatul islamiyah. Wanita salehah juga adalah yang mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, yang salehah. Itu wanita salehah namanya. Itu bisa dicatat ya, wanita salehah. Dia menjaga agamanya, menjaga akhlaknya, kehormatannya, dan dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik, pendidikan yang Islam. Pendidikan yang Islam. Ini sebagian ada orang tua ya, ada orang tua yang sudah masuk di sekolah Islam yang bagus, dia mengajarkan akidah yang benar, fikih yang bagus, dia pindahkan anaknya sekolah umum. Hanya karena sedikit saja masalah, dibully sedikit pindah. Dia pikirnya di sana mungkin dia bisa lepas dari perkara sedikit gangguan dan sebagainya. Tapi dari sisi yang lain yang lebih berbahaya, dia tidak sadari, mengancam anaknya. Mengancam anaknya. Itu bukan wanita solehah, bukan istri yang solehah kalau dia mendidik anaknya yang pendidikan yang tidak bagus, tidak benar. Pendidikan yang tidak benar. Ini yang harusnya dipahami. Jangan karena sedikit masalah saja pindah sekolah umum saja. Nah, di sana katanya orangnya beragama tapi aneh. Itu kan dia tidak paham seperti itu namanya. Baik. Baik, terlalu panjang mungkin ya. Baik, itu menunjukkan bahwa pentingnya, yang singkatnya saja seperti ini. Dari kesimpulan dari sebab-sebab dari untuk mendapatkan keturunan yang baik, yang soleh. Yang pertama, kesimpulan dari pembahasan ini, kalau dibaca semua terlalu panjang,
adalah ta'akkud min salahi zaujati fi diniha wa husni khuluqiha wa antakuna wadudan. Ini yang pertama. Yang pertama, pembahasan tentang masalah ini adalah sangat ditekankan di dalam pemilihan istri yang soleha adalah dia bagus dari sisi agamanya. Yang kedua, bagus dari sisi akhlaknya. Kemudian yang harus diperhatikan juga, dia adalah wadudan. Dia harus penyayang. Harus dilihat dia orangnya, oh penyayang ini, sayang terhadap anak-anak. Jangan sampai suka memukul anak-anak. Anaknya dia pukul juga. Kemudian wadudan, kemudian dia subur. Ini harus dilihat. Dia melihat dia subur, lihat anunya, orang tuanya. Mungkin saudaranya, oh banyak anaknya nih. Oh banyak saudaranya, oh berarti subur kini. Ini tanda namanya, tanda. Apakah pasti dia subur? Kita tidak tahu. Tidak mengetahuinya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah ta'akkud min salahi zauji fi dinihi wa khuluqihi wa amanatihi. Kemudian ini juga di dalam memilih suami yang baik, yang soleh adalah karena agamanya yang bagus. Kemudian akhlaknya yang bagus dan juga karena amanahnya. Memiliki amanah yang baik, yang bagus. Karena dia mengembang amanah yang besar nanti itu kalau dia sudah jadi suami. Amanahnya sangat besar. Jangan sampai baru sedikit masalah sudah lari. Lari pulang ke rumah orang tua dulu. Ini kan berarti dia tidak sanggup menghadapi masalah yang ada. Jangan seperti itu. Baik, kemudian yang ketiga adalah ta'akkud min salahi abawai zaujaini. Ini juga ditekankan dalam memilih pasangan adalah dia tekankan melihat kepada kebaikan kedua orang tua dari suaminya atau istrinya. Ini harus dilihat. Kan tadi prinsipnya kan seperti itu. Prinsipnya bahwa anak itu biasanya akhlak agamanya tidak jauh dari orang tuanya. Ini seperti kisahnya tadi yang disebutkan Maryam ya. Dia menjadi wanita soleh. Kenapa? Karena memang orang tuanya soleh dan soleha. Tapi itu pasti atau tidak? Tidak pasti juga, tidak pasti. Tapi itu kan secara umum. Jadi makanya kalau melihat, oh ini istri saya, oh bapaknya, oh rajinnya sholat. Oh ibunya juga, oh pakai jilbab, rajin sholatnya. Oh tidak suka gosip-gosip. Nah, ini kan banyak biasa gosip-gosip. Cari kutu sambil cerita. Ceritanya 1 jam. Kutunya baru 1 udah didapat. Baik. Ini harus dilihat ya, harus lihat dari sisi itu juga. Kalau ingin dapat yang bagus tentunya ya, bagus. Kemudian juga berikutnya adalah ini ketika Anda tentunya ya, ad-du'a inda dukhuli wa ba'dahu. Ini tentunya berdoa ya sebelum mendatangi istrinya. Baik. Kemudian yang kelima yang terakhir adalah ayakunal abawani qudwatan shalihatan li auladihima. Jadi kedua bapaknya merupakan contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Contoh yang baik terhadap anak-anaknya. Ini yang harus diperhatikan. Ini kaitannya dengan pembahasan yang kedua. Ini penting ya di dalam pendidikan anak-anak juga orang tua. Jadi makanya pendidikan yang paling bagus tentunya adalah orang tua memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Ya kalau anaknya melihat, oh bapak saya rajinnya ke masjid, wah saya juga mau ikut-ikut deh sama bapak saya, misalnya. Oh ibu saya ini, wah dijaga betul adunya, jilbabnya, hijabnya. Ya kalau datang orang lain misalnya, ada wanita atau laki-laki lain misalnya tidak dikenal, oh dia tidak beri izin masuk ke dalam rumahnya tanpa izin dari suaminya, atau kalau ada suaminya misalnya baru boleh masuk misalnya. Oh kenapa ibu saya melakukan seperti itu? Kan dia bertanya-tanya. Kalau hanya bertanya seperti itu bisa dijelaskan kepada anak. Oh begini alasannya. Anak-anak menjadi paham dengannya. Dia terbiasa dengan akhlak-akhlak yang seperti itu karena dia sudah dapat dari rumahnya. Di dalam rumahnya. Itu penting ya di dalam mendidik anak-anak. Baik, saya kira itu ya untuk hari ini.